Podcast Ali Tonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Sebagaimana lazimnya, pada hari ini secara khusus kita mengingat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menuju tempat perhentian abadi. Dalam kenangan yang terukir tentang orang-orang yang terkasih ini, tersedia kesempatan untuk bertemu dengan mereka dalam pengharapan, yakni setiap kali kita duduk di meja Tuhan merayakan perjamuan Tuhan, sampai kelak kita duduk bersama menikmati perjamuan abadi di rumah Bapa. Oleh karena itu, akhir tahun gerejawi hendaknya menjadi persiapan tibanya awal tahun baru yang membuka masa depan yang penuh pengharapan. Agar kita menyelesaikan pertandingan iman yang dipercayakan kepada kita, sampai Tuhan menganugerahkan mahkota kehidupan itu kepada kita semua, orang kudus dari segala bangsa, kaum, dan bahasa. Kita memasuki saat teduh. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, Engkau telah memanggil, memilih dan mengimpun kami ke dalam jemaat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu agar kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami, berilah kami kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami kelak dapat berada bersama-sama dengan orang yang sudah sampai kepadamu. Kuatkan iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita yang Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu dan memuji Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Perkabungan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama membaca secara bergantian epistel untuk kita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Zefanya 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca bergantian pria dan wanita. Ayat pertama, kaum pria. Kita mulai. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya. Yang berbahagia adalah mereka mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Anak kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saat
jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Berkabungan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syafaat. Pergabungan yang mulia, Bapak Ibu yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi hari, di minggu akhir tahun gereja ini ya Tuhan, kami dari jemaat GKP Jatinegara dan keluarga yang kami kasihi, keluarga besar Pendeta Profesor Dr. Y.S.A. Aritonang, dan juga para handetaulan yang hadir saat ini. Kami bersama-sama bersyukur pada Tuhan, mensyukuri segala berkat, karunia, dan pimpinan Tuhan buat kami dari hari-hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami menghirup udara segar, menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah di minggu pagi yang dilaksanakan oleh Jemaat Jatinegara di Aula STT Proklamasi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini betul-betul menguatkan, menghiburkan hati keluarga besar Pendeta Profesor Y.S. Aritonang, Bapa di surga. Dalam doa syafaat kami ini, kami juga akan ingat akan acara kami hari ini. Ibadah penutupan peti nanti siang di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu hadir di tempat ini, agar semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan penuh sukacita. Setelah itu Tuhan, kami akan lanjut untuk membawa yang terkasih Bapak Pendeta Profesor ini ke tempat untuk proses kremasi. Biarlah Tuhan berjalan di depan kami semuanya, memimpin perjalanan kami tiba di tempat kremasi,
sampai nanti proses kremasi di tempat yang dituju. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami, agar berjalan dengan baik. Bapa di surga, acara kami hari ini dan nanti siang, biarlah semuanya Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sukacita, damai sejahtera untuk kami semua, terlebih untuk keluarga Pendeta Aritonang dan keluarga Tobing. Bapa dalam surga, setelah ibadah di pagi ini di tempat ini, kami juga akan lanjut ibadah di gereja masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai seluruh langkah dan rencana kami. Bapa di surga, berkati juga hamba-Mu, Pak Pendeta kami, yang akan menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Berkati juga semua pelayan yang melayani ibadah ini di pagi ini. Tuhan, agar sempurna doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak mendekat daripada-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Hatiku Tuhan untuk menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom buat kita sekalian. Firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita di pagi hari ini, dalam ibadah di tengah kedukaan, berketepatan juga dalam Minggu akhir tahun gerejawi.
tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 hingga ayat 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15. Jemaat Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian pembacaan firman Tuhan di tengah ibadah kita saat ini. Adapun yang menjadi topiknya, penghakiman yang terakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berketepatan pada hari ini merupakan ibadah memperingati orang-orang yang telah meninggal. Merupakan sebuah tradisi di tengah-tengah gereja kita. Secara khusus mungkin di tengah gereja Lutheran, yaitu disebut dengan Minggu Akhir Tahun Gerejawi, Minggu Ujung Tahun Perhuriaun. Dan kita beribadah di sini, di lokasi ini, di tengah kedukaan, di Aula STFT Jakarta ini. Saya melihat di sini beberapa senior saya juga, Bapak Pendeta Profesor Pak Pahan Abang, Bapak Pendeta Sinaga juga di sini, dan juga para pendeta yang hadir di tengah-tengah ibadah kita ini. Jadi pada waktu masa hidupnya tanggal 8 November itu, saya katakan kepada Amang almarhum, Amanglah yang khotbah, janganlah saya. Ya, karena saya merasakan masih S1 seperti ini, Amang itu profesor kan, ya, tapi Amang itu bilang kau yang khotbah. Walaupun dengan singkat nenang ya, saya yang berdua. Dan sekarang terulang lagi, Amang ini sudah pergi menghadap Tuhan, sekarang profesor yang lain ada di sini. Amang Profesor Pak Pahan juga, ya di tengah kedukaan ini Amang. Jadi biarlah kiranya di tengah-tengah persekutuan hari ini kita boleh beribadah bersama. Dan nanti Abang, buat para Bapak Ibu Pendeta yang hadir di sini, kita boleh bersama-sama melayani dalam ibadah tutup peti jam 13.00 hingga ibadah kremasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengarkan istilah memento mori, yang artinya ingatlah akan hari kematianmu. Bukan suatu hal yang menakut-nakuti kita, tapi sekaligus suatu upaya mempersiapkan diri bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi. Ya, suatu hal yang pasti akan terjadi, karena upah dosa adalah maut. Manusia akan mati. Ya, itu merupakan suatu hal yang akan terjadi di tengah kehidupan ini. Namun jemaat Tuhan, di tengah semua yang telah disampaikan, di tengah-tengah pemberitaan firman ataupun juga yang kita dengarkan lewat setiap pengajaran, setelah peristiwa kematian itu, kita meyakini akan adanya kebangkitan daging. Lalu muncullah yang kita dengarkan dalam khotbah saat ini, penghakiman yang terakhir. Bahwa setiap orang akan dihakimi oleh Kristus Yesus Tuhan kita pada akhir zaman nanti, seturut dengan perbuatan kita. Akan dibacakan apa yang tertulis dalam kitab itu mengenai perilaku kita, dan juga dalam kitab kehidupan siapa-siapakah yang berkenan di hadapannya. Dan orang yang tidak percaya, yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, akan mengalami kematian yang kedua dalam lautan api itu. Sedangkan orang yang percaya akan tinggal dalam keabadian bersama Bapa di surga.
Yohanes menyampaikan suratnya ini bukan untuk menakut-nakuti semua orang, termasuk kita yang ada di sini, tapi untuk mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan semuanya harus tunduk. Tak satu pun yang dapat bersembunyi dari hadapannya. Tuhan akan menghakimi dengan adil. Dan juga segala-galanya akan tampak jelas di hadapannya. Bahkan maut dan lautan yang di dalamnya ada orang-orang mati, mereka akan menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta itu. Tidak ada yang tersembunyi, lalu akan dihakimi. Sekalipun di tengah kehidupan ini kita sering mengalami beragam pergumulan penderitaan, bahkan juga pada akhir zaman nanti banyak hal yang akan terjadi kelak, tapi yang pasti di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Lalu dalam sebuah lagu yang sering kita nyanyikan dalam PKJ 113 itu dikatakan di sana, kelak akan berjumpa teman yang seiman. Kelak akan berjumpa teman yang seiman. Kembali kepada ucapan yang saya sampaikan tadi, memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Tadi kami berbicara di tengah-tengah persiapan bersama dengan para rekan pelayan. Kebanyakan manusia menghindar dari apa yang namanya kematian ini. Takut dengan kematian, suatu hal yang pasti itu. Ya. Bahkan menyebutkannya pun suatu hal yang sangat dihindari. Bahkan orang Batak pun kalau sempat menyebutkan sesuatu peristiwa tragis tentang kematian, pasti akan mengucapkan istilah sadabi jabun. Kalau malam hari, sadabi porkedon. Karena sangat takutnya dengan kematian itu. Tapi di hadapan kita yang telah terbaring kaku saat ini, almarhum pendeta Profesor Jan Saritonang telah mempersiapkan segala sesuatunya jauh sebelum Tuhan menghendaki kematian itu baginya. Dalam berbagai khotbah telah sering disampaikan beliau, waktunya tidak lama lagi. Dan memang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Waktunya tidak seperti yang diduga-duga. Tak pernah ada orang menduga bahwa beliau ini akan dipanggil Tuhan cepat ini. Sudah banyak jadwal yang sudah disediakan. Bahkan kemarin dalam setiap ibadah penghiburan, orang-orang yang menyampaikan kata-kata penghiburan, mereka semua juga menyampaikan kesaksian-kesaksian pengenalan tentang beliau ini. Semuanya adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Kesaksian mengenai teladan hidup beliau, kesaksian mengenai kedisiplinannya, kesaksian tentang ketegasannya. Bahkan juga tadi dari Inang selalu berkata, Aritonang tidak pernah mau merepotkan orang. Ya Nang ya, Bapak ini tidak mau merepotkan orang. Biarlah kiranya suri teladan yang ditinggalkan Amang ini jadi kekuatan semangat bagi semua keluarga dan kita semua yang hadir pada saat ini, sambil menantikan panggilan Tuhan kelak dalam kehidupan kita semuanya. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Di Gereja Jatinegara seharusnya satu orang yang akan dibacakan dalam ibadah minggu ini nama warga jemaat yang telah dilayani dalam pemakamannya. Namun ternyata hari ini harus bertambah satu orang, itu Bapak Profesor ini. Dan tepat hari ini juga, Enang. Hari Jumat yang lalu meninggal, hari ini namanya dibacakan. Kita yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa menerima hambanya yang terkasih ini. Biarlah kita semua selalu siap sedia dalam segala apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Segala yang telah direncanakan keluarga lewat wasiat beliau ini dapat dilaksanakan. Nanti pukul 13 kita akan hantarkan dalam ibadah tutup peti dan kremasi. Dan setelah ini kami akan kembali ke Jatinegara untuk melayankan ibadah minggu bersama-sama dengan jemaat. Biarlah Inang, semua keluarga di sini tetap tabah dan kuat berserah kepada Tuhan. Semangat amat pendeta ini akan tetap dikenang gereja GKP, bahkan semua gereja-gereja, terutama juga Sivitas Akademika STFT Jakarta ini. Tuhan sumber kekuatan, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita.
Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami pada saat ini bahwa segalanya akan berlalu. Dan Engkau ya Tuhan Yesus akan datang kelak menghakimi setiap orang yang hidup dan yang mati seturut dengan perbuatannya. Dan bila nama orang percaya akan dibacakan seturut dengan yang tertulis dalam kitab kehidupan itu, biarlah kami juga setiap orang yang percaya kelak nanti nama kami dibacakan dalam kitab kehidupan itu selaku orang-orang yang Engkau tebus dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat hidup kami. Kuatkan, teguhkan dan hiburlah Inang Nyonya Pendeta Profesor Aritonang Burutobing bersama dengan semua anak cucu beliau di tengah-tengah menghadapi kedukaan ini. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Dan bila nanti ya Tuhan kami semua akan menghantarkan hamba-Mu yang terkasih ini, Amang almarhum Pendeta Profesor John Saritonang, lewat ibadah tutup peti dan kremasi, biarlah semuanya berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Bagimulah pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba kita saatnya dalam peringatan bagi orang yang telah meninggal. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita tidak bermaksud membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Sebaliknya, kita hendak meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika berdoa, kita tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, melainkan memohon agar kasih dan anugerah Tuhan semakin meneguhkan iman kita akan kasih setia-Nya. Kita percaya kelak kita akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan surga. Dengan demikian, kerinduan dan pengharapan kita semakin bertumbuh dalam Yesus Kristus, Gembala Agung yang akan datang kembali untuk membawa kita sertanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat memperingati orang-orang yang telah mendahului kita. Sejak awal sampai akhir tahun gereja ini, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya adalah orang dewasa laki-laki, satu orang, yaitu Bapak Pendeta Profesor Dr. Jan Sihar Aritonang. Perempuan, satu orang, yaitu Saudari Tiur Flora Sidauruk. Keseluruhannya berjumlah 2 orang. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh, berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Kita bernyanyi PKJ 113, 1 dan 3. Persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Guru Jemaat 278. Firman Tuhan bukakan hati dan pikiran kita memberikan persembahan. Tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkaulah Bapa kami yang Maha Penyayang dan Pengasih, yang setia sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami mengenang kembali saudara-saudara, orang tua dan anak-anak kami yang telah mendahului kami kembali kepadamu. Engkaulah yang mengenal kami, yang mengetahui pengharapan dan kerinduan kami, dan Engkaulah yang berkuasa untuk membukakan pintu surga kepada semua orang yang Engkau kasihi. Pada saat ini kami juga mengingat akan ajal kami dan hari-hari kami yang semakin habis. Demikian pula kami merenungkan kebangkitan dari antara orang mati. Kiranya kami boleh bangkit bersamamu, supaya kami mendapat bagian dalam kerajaan-Mu. Teguhkanlah iman kami akan keselamatan yang Engkau peruntukkan bagi kami di dalam kerajaan-Mu, supaya kami bertekun sampai akhir, sampai saat yang Engkau tentukan bagi kami mengikuti saudara-saudara yang terdahulu ke tempat perhentian hidup ini. Jauhkanlah perasaan takut dari dalam hati kami mengenai kematian, supaya kami yakin bahwa hidup kami tidak lagi takluk kepada kematian, karena Engkau telah menghancurkan kuasa maut di dalam kebangkitan-Mu. Banyak di antara anggota-anggota jemaat-Mu ini yang telah kembali kepadamu. Mereka meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan masih dikenang oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Di antaranya terdapat janda, duda, orang tua yang kehilangan anaknya, yatim piatu. Kedukaan yang mereka alami kadang-kadang menimbulkan banyak pertanyaan dalam hati mereka tentang kasih setiamu. Karena itu kami mohon kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami, selamatkanlah kami semua dari kuasa iblis yang hendak menjerumuskan kami ke dalam jurang kekecewaan dan keputusasaan. Janganlah biarkan kami kehilangan pegangan hidup. Tumbuhkanlah dan peliharalah iman kami, supaya segala kenangan kepada orang yang sudah meninggalkan kami tetap melahirkan sukacita dan pengharapan, karena Engkau akan mempertemukan kami semuanya di sisi-Mu kelak. Terangi dan hiburkanlah hati kami, supaya kami memiliki kekuatan baru menghadapi segala persoalan dan mengatasi setiap kesulitan yang hendak memperdaya kami. Tolong dan sertailah kami senantiasa demi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Putramu, yang memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.